Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Udah siang ini ya? Iya. Sudah mulai ngantuk rasanya ya? Iya, Bu. Masih semangat belajar? Iya. Oke. Sebelum belajar, Ibu minta ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Berdoa mulai selesai. Sekretarisnya ada tidak hadir hari ini? Hati Bu. Hati. Kenapa hatinya tidak hadir? Sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Jadi kalau ada waktu pulang sekolah kita jemput sama-sama ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang nah ini dia materi tadi tentang trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, sebelumnya sudah dipelajari tentang sudut-sudut pada segitiga siku-siku, segitiga separan. Ya. Di SMP juga sudah dipelajari ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada berapa? Ada? Nah semuanya itu diharapkan tercapai melalui diskusi nantinya ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ya. Tapi sebelum masuk materi ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, konsep segitiga siku-siku. Yang kedua, teorema Pythagoras. Yang ketiga, konsep kesebangunan. Ayo, siapa yang masih ingat tentang konsep segitiga siku-siku? Apa sih segitiga siku-siku itu? Angkatannya sudah SMA nggak boleh jawab keroyokan, harus angkat tangan, ya? Angkat tangannya nggak boleh keroyokan. Ayo, Jangan tukar. ayo dong berani dong. Sudah SMA kelas 10 kan? Nah, ayo angkat tangannya. Apa sih segitiga siku-siku itu ya? Siku-siku berarti apa itu? Salah satu sukses lah. Angkat tangan, jangan keroyokan, itu nggak mau kalau keroyokan. Berani dong. Ya, Bu. Ya, bisa. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku. Oh, pintar sekali. Terima kasih bisa. Nah, seperti itu harus berani ya. Sudah SMA. Bukan SMA lagi. Kemudian yang kedua, teorema Pythagoras. Siapa yang masih ingat teorema Pythagoras? Masih ingat di SMP sudah dipelajari ya. Nah, sekarang siapa yang bisa coba maju ke depan satu orang? Buatkan sepertiganya. Segitiga apa kalau teorema Pythagoras? Siku. Ayo coba. Oke, pintar sekali. Terima kasih ya. Pintar sekali. Yang ketiga, konsep kesebangunan. Ada masih ingat? Nah, coba lihat. Ada ibu buku SMP-nya, boleh dilihat kalau ada ibu buku SMP. Buku SMP. Iya, bukunya. Saya lagi boleh, Bu? Oke, boleh. Di depan. Segitiga? Ya. Segitiga apa? Ini? Boleh gini? Boleh. Segitiga. Kasih nama ya segitiganya biar dia bukan tanpa nama. Segitiga ADE sebangun dengan segitiga ADC sehingga AD banding AB akan sama dengan perbandingan sisi pada segitiga yaitu DE banding BC, lalu satunya AE dan AC. Oke. Kalau nggak salah ini. Lengkap dengan penjelasannya ya, beri close dulu. Oke. Sekarang apa sih manfaat kita belajar trigonometri ini? Banyak sekali manfaatnya ya. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya
Tapi ngapain nih? Meternya apa tuh yang kelihatan? Tinggi pohon ya? Tinggi pohon. Tapi bukan pohonnya yang diukur, ya kan? Dikeker, kemudian Keker. kemudian jarak dari pengukur ke pohonnya diukur, tinggi orangnya juga diukur ya. Nah, di sini kelihatan. Tidak harus pohonnya yang diukur. Nah, di situ salah satu manfaat mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Next, sekarang Ibu akan menyajikan beberapa gambar. Gambar apa di situ? Apa yang bisa diamati dari gambar itu yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Segitiga. Pada apanya? Ya. Kalau seperti ini, ada rumah adat, ada rumah modern. Apanya yang berbeda di situ? Atapnya lagi ya. Yang satunya lebih tinggi, yang satunya lebih flat ya. Apa yang mempengaruhi itu? Sudutnya. Betul sekali, sudutnya. Semakin besar sudutnya, maka kemiringannya semakin tinggi. Ya. Semakin kecil sudutnya, maka kemiringannya semakin rendah. Nah, jadi sudutnya mempengaruhi ya. Oke, nah sekarang Ibu akan membalikan LKPD yang pertama. Kalian akan mengamati nanti. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke. LKPD-nya minta tolong kayaknya dikasih dulu sana. Ya. Dilihat ya pada LKPD yang pertama. Itu disajikan gambar. Kemudian yang pertama, perhatikan dan amatilah gambar yang disajikan. Sudah diperhatikan ya? Yang kedua, diskusikan dalam kelompok Anda. Apakah kita bisa menentukan kebenaran atau rumah tersebut? Bisa. Bisa atau enggak? Ya, bisa tentunya. Kemudian yang ketiga, buatlah segitiga sebagai sketsa dari atap rumah Anda dan disajikan dengan ukuran yang Anda inginkan pada masing-masing kelompok. Ayo buat segitiganya. Ya, buat segitiganya sudah. Beri nama segitiganya. Sudah. Kemudian pertanyaannya, bisakah kita menentukan misal sudut alasnya? Biasanya kalau menentukan sudut pakai apa? Pakai busur. Kalau lupa bawa busur? Nggak lupa. Kalau lupa? Nggak lupa. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu berarti bisa hari ini bisa mengukur sudutnya pakai busur. Tapi kalau lupa berarti menggunakan rumus-rumus pada segi tiga. Nah sekarang Ibu akan melanjutkan ke LKPD yang kedua. LKPD yang pertama, yang kedua sekarang. Skip bu. Satu menit lagi. Sudah dilihat LKPD-nya? Nah di situ ada segitiga yang pertama, kemudian diperbesar menjadi segitiga yang kedua, ya seperti yang ada di layar. Kemudian diperkecil lagi menjadi segitiga yang ketiga. Setelah dicermati, coba sekarang diukur. Sudah ya? Sudah. Ya, kemudian dicari perbandingannya seperti yang bisa jelaskan tadi. Perbandingannya sudah. Apa yang didapat? Apa yang dapat disimpulkan? Sama. Ternyata ya, perbandingannya mau kecil, diperbesar, diperkecil lagi, ternyata perbandingannya sama. Nah sekarang coba Ibu minta, sekarang kan pada bawa laptop ya, bawa HP. Coba dicari di internet, mungkin apa sih istilah dari perbandingan itu? Sudah, oke. Apa saja perbandingannya itu tadi? Ternyata yang ada di sisi yang ada di depan sudutnya itu, jika dibandingkan dengan sisi miringnya itu disebut dengan sisi. Kemudian ada apa lagi? Sin kostan. Nah ternyata ada juga yang merupakan kebalikan dari perbandingan itu tadi. Ya, apa saja? Kebalikan dari perbandingan sin kostan berarti coba dicari lagi. Yang pertama cosecant, pintar. Terus secant dan
sampingnya yang mana? Sisi sampingnya yang mana? Nah ini tadi ya kesimpulannya. Coba diukur, sudah diukur? Sudah. Coba Ibu lihat, sudah diukur? Sudah. Untuk segitiga yang pertama, sisi depan berapa? Ada yang mau menuliskan jawabannya di depan? Coba. Prim. Oke, yang kedua. Nah, yang ketiga. Ayo, gambar yang ketiga. Siapa yang mau maju? Coba. Kasih, maju. Kasih, Bu. Kasih. Prim. Udah. Ayo, Bu, masuk, Bu. Dituliskan ukuran-ukurannya setelah diukur. Tulis aja. Nah, jadi sudah didapat tadi ya. Dan gambar yang ketiga itu, coba dilihat gambar yang ketiga. Didapat panjang AB-nya 2, panjang AC-nya 4, BC-nya 3,4. Dan sudutnya setelah diukur dengan busur itu 30 derajat. Nanti setelah kalian bandingkan nilai sin, cos, dan tan-nya sesuai dengan yang ada di slide ini, sini itu sisi depan, sudut A dan per sisi miring dan seterusnya, nanti akan diperoleh hasilnya. Yang kalau dicocokkan dengan tabel trigonometri nanti akan sesuai ya. Nanti bisa kalian lihat dari internet boleh, dari buku boleh, tabel trigonometrinya apakah sesuai atau tidak ya. Nah, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil Saya Bu, pembahasan kita ini? Oke, kayaknya silakan. dengan mempelajari trigonometri ini kita bisa menentukan besar sudut di antara dua sisi, ada segitiga siku-siku atau sebaliknya. Kita bisa menghitung panjang sisinya jika kita sudut. Nah, jadi untuk menghitung kemiringan atap rumah tadi tidak perlu kita harus manjat ke atas rumahnya itu tadi. Tidak perlu mengukur menara, tidak perlu harus pergi sampai puncak menaranya ya. Nah, bagaimana tadi atap rumah yang digambarkan tadi misalnya ibu sketsakan seperti ini. Berapa di sini? Retno mungkin berapa tadi gambarnya? Coba dilihat. Di sini berapa? Dibuat 5 tadi ya? 5 ya. Kalau 3. Di sini sudutnya misalnya alfa. Ya. Nah, coba Retno bagaimana menentukan besar sudut alfanya, bisa maju? Jadi di sketsa dari atap rumah yang pertama tadi kita lihat ya, ternyata bisa dihitung sudut alfanya menggunakan kalkulator dan didapat angka stos dari 0,6 sama dengan 53,13. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ya oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi bagaimana mengukur benda-benda tanpa harus langsung kita ukur benda tersebut dengan perbandingan trigonometri pada sudut isi bawah ya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah untuk tugas di rumah ibu minta kalian mencari penerapan perbandingan trigonometri, mungkin bisa dari buku paket, mungkin bisa dari internet ya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya akan dipresentasikan dari setiap kelompok. Nah, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Belajar lagi di rumah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat dan bermanfaat untuk depannya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.